Oke, sahabat bonsai, sudah lama sekali saya tidak upload video, jadi karena kesibukan, jadi kali ini saya akan update ya koleksi saya dari jenis-jenis bonsai yang bergaya unik, yaitu bergaya bunjin atau biasa disebut dengan bonsai bergaya literati. Dan kali ini kita akan membahas satu persatu bahan-bahan yang saya miliki, yaitu dari beberapa bahan dari waru, kemudian dari jenis wacang. Dan pohon ini memang sengaja saya desain dengan gaya bunjin, yaitu bagaimana kita mengibaratkan pohon yang hidup di tempat yang ekstrim, yang keras. Jadi pohonnya cenderung kurus dan mungkin memiliki percabangan yang sedikit dan hanya di bagian atas, dan juga terlihat dari keringan-keringan pohon, ketuaan pohon. Jadi langsung saja kita review satu persatu bonsai yang bergaya bunjin koleksi Bonsai Made in Bali. Namun yang kali ini saya bicarakan adalah bahan bonsai dengan bahan yang sederhana, bahan yang murah, dan juga proses yang hanya beberapa minggu ataupun ada yang beberapa bulan. Jadi hanya bahan-bahan yang sederhana yang saya cari di alam ya. Jadi saya optimalkan saja. Jadi teman-teman yang memiliki budget minim, jadi jangan ragu untuk membuat bonsai, karena bonsai itu tidak selalu mahal. Yang penting bagaimana ketekunan kita, telaten, dan selalu belajar dalam membuat bonsai atau seni bonsai. Nah, dan teman-teman yang ingin membuat bonsai yang cepat jadi solusinya adalah kita membuat bonsai bergaya bunjin. Dan sahabat bonsai, jadi kita mulai dari bahan yang pertama. Ini adalah bahan dari waru ya. Jadi waru ini adalah waru dongkelan, dan saya sudah minta izin dengan pemilik lahan persawahan. Jadi saya ambil di pinggir sawah bahan ini. Yang saya senangi dari bahan ini adalah dari keringan batang. Nah, seperti ini. Bahan ini hanya beberapa bulan dan sudah terlihat geraknya. Jadi lebih menonjolkan di bagian pohon yang kering. Dan ini adalah waru lokal yang saya okulasi menggunakan waru India. Jadi seperti ini. Sudah beberapa bulan dan seperti ini hasilnya. Langsung kita ke bahan berikutnya. Dan sahabat bonsai, jadi ke bahan berikutnya, bahan yang kedua ini adalah dari akar ya. Bahan ini dari akar wahong gunung, kemudian saya okulasi dengan sancang. Jadi saya memang sengaja mencari akar-akar yang unik, kemudian saya gabungkan dengan sancang. Jadi untuk wahong biasanya digabungkan dengan sancang. Dan bahan ini juga beberapa bulan, dan hasilnya bisa dilihat seperti ini ya. Jadi sahabat bonsai, dengan bahan murah, artinya dengan budget minim, kita juga bisa memiliki bahan bonsai. Dan bonsai dengan cepat ya, hanya beberapa bulan sudah mendapatkan bahan yang memiliki, yang sudah terlihat gerak dasarnya. Jadi tinggal pertumbuhan lagi, tinggal prosesnya lagi. Nah, yang penting kesuburan tetap dijaga, dan juga geraknya harus ditentukan. Kita ikuti alurnya dari bawah kemudian ke atas. Ini bonsai bergaya bunjin. Jadi terlihat ya, batangnya kurus dan percabangan hanya di bagian atas saja. Jadi mengkondisikan bahwa pohon ini hidupnya di tempat yang ekstrim, di tempat yang tandus. Jadi untuk bertahan hidup sangat berat. Jadi juga terlihat dari geraknya yang sedikit ekstrim, tekukan yang ekstrim. Memang sengaja saya desain seperti ini. Nah, dan kita ambil ke bahan berikutnya. Dan lanjut ya sahabat bonsai, kita ke bahan berikutnya. Ini adalah bahan dasarnya saya menggunakan akar ya. Ini adalah akar waru yang diokulasi dengan waru parigata atau tricolor. Dan bahan ini saya dapatkan di tempatnya kakek Suparno. Jadi saya lihat menarik pohonnya. Jadi jika dikonsep dengan gaya bunjin sangat tepat sekali, karena memiliki alur yang unik, yang geraknya ekstrim, kemudian memiliki ukuran yang kurus, kemudian di atasnya diokulasi dengan waru tricolor. Jadi sangat gimana ya,
pas sekali jika dikonsep dengan gaya bunjin. Dan juga ketuaan ya dari kayunya atau dari akar ini, ketuaan dari akar sangat menambah kesan dari pohon ini hidupnya di tempat yang ekstrim atau di tempat dengan cuaca yang ekstrim. Dan sahabat bonsai juga bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan bonsai, untuk berkarya seni bonsai, walaupun dengan budget minim, walaupun dengan bahan yang sederhana. Jika prosesnya benar, kita tekun dan tetap belajar, nanti kedepannya pasti menjadi bahan yang bagus dan bisa kita ikutkan ke dalam kontes-kontes bonsai. Jadi tidak perlu malu membawa bahan-bahan yang sederhana ke kontes. Nah, ini dia penampakannya. Ini bahan ini hanya beberapa minggu saya dapat, dan saya juga sudah mengarahkan beberapa cabang. Ada yang turun ke bawah satu dan ke atas satu untuk mahkota. Jadi seperti ini penampakannya, bahannya, dan kita ambil bahan berikutnya. Dan sahabat bonsai, jadi ini bahan yang ke berikutnya ya. Ini bahan yang terbuat dari akar juga, namun ini menggunakan akar wahong gunung. Jadi saya ke alam kemarin mendapatkan akar, melihat akar. Jadi pohonnya besar sekali dari pohon wahong gunung ini. Kemudian yang saya manfaatkan adalah akarnya dan juga beberapa cabang-cabangnya. Dan ini adalah akar ya. Saya senang akar, kenapa? Karena melihat dari ketuaan ya, dari ketuaan gerak dari akar ini, yang akar ini yang kita nanti akan kita jadikan batang ya. Jadi dengan menggunakan akar kita jadikan batang, jadi karakter tuanya sangat terlihat. Jadi dalam proses penuaan pohon kita sudah dapatkan. Kemudian lanjut kita ke proses okulasi. Jadi akar wahong gunung ini saya okulasi dengan sancang parigata yang jenisnya parigata, agar memiliki varian yang berbeda dari jenis sancang. Kemudian saya okulasi di dua tempat, yang satu turun ke bawah dan kemudian yang satu ke atas, nanti akan menjadi mahkota. Nah, jadi ini hanya beberapa bulan juga. Jadi menggunakan bahan, tetap ya menggunakan bahan yang murah, sederhana, kita konsep. Nah, seperti ini kondisinya. Hanya beberapa bulan saja sudah memiliki bahan bergaya bunjin, bahan bonsai bergaya bunjin atau literati. Next, kita ambil ke bahan berikutnya. Nah, dan selanjutnya sahabat bonsai, ini bahan yang menarik ya bagi saya. Ini adalah bahan dari waru hasil stek batang, dan bahan ini saya dapat di pagar rumah ya, pagar rumah warga. Jadi saya sudah minta izin, dan yang saya senangi dari bahan ini di salah satu bagian cabang atau batang yang patah ya. Nah, ada keringan, kemudian ada batang yang seperti patah, kemudian menjulur ke bawah. Seperti ini. Nah, pohon ini mungkin gayanya ya seperti biasa, gaya bunjin. Jadi pohon-pohon seperti ini saya konsep bunjin saja, lebih mudah ya mengkonsep bonsai bunjin. Nah, dan juga waktunya akan memerlukan waktu yang lebih singkat ya prosesnya. Karena kita mencari awalnya kita hanya mencari bahan dasar. Nah, bahan dasarnya kita cari, kemudian waru lokal ini saya okulasi menggunakan waru Taiwan ya. Jadi waru Taiwan yang saya gunakan, dan saya mengokulasi di dua tempat. Jadi uniknya di keringan, kemudian di batang yang hampir patah, yang mau patah dan hidup lagi. Jadi seperti itu dramanya pohon ini. Dan kali ini kita ke bahan bonsai yang hanya beberapa minggu. Nah, ini bahan yang hanya beberapa minggu ya. Jadi saya mencari akar waru, kemudian saya okulasi di dua tempat menggunakan waru jenis India. Jadi bonsai ini tetap ya dengan gaya bunjin atau literati. Jadi saya hanya mengikuti gerak ya, gerak awal, gerak dari akar ini, kemudian saya membentuk atau mengarahkan di tempat okulasi atau di waru Indianya. Jadi mudah-mudahan pohon ini kedepannya menjadi pohon yang bagus dan
mungkin mudah-mudahan bisa saya bawa ke kontes bonsai. Nah sahabat bonsai, jadi ini bahan bonsai yang umurnya baru seminggu ya. Baru seminggu saya dapat. Jadi videonya juga bisa disimak di video-video saya berburu bahan bonsai. Jadi saya memang sengaja mencari bahan-bahan yang dengan alur yang ekstrim. Nantinya bisa kita buat dengan gaya bunjin. Jadi membuat bonsai bergaya bunjin ya dengan cara mencari akar yang tekukannya atau alurnya yang ekstrim, yang bagus, dan memiliki karakter yang sudah tua ya. Saya dapat karakternya sudah tua, karakter dari kulitnya. Dan kemudian saya melakukan okulasi, dan untuk waru seminggu okulasi disungkup, kemudian seminggu sudah kita wajib membuka sungkupnya ya. Karena jika lebih dari seminggu takutnya tunas yang kita okulasi akan menjadi busuk ya. Jadi seminggu sudah wajib kita buka sungkup untuk jenis waru. Nah ini sudah tumbuh tunas, bisa lihat. Nah ini umurnya hanya seminggu sudah memiliki bahan yang seperti ini, yang sudah memiliki gerak seperti ini. Dan lanjut kita ke bahan berikutnya. Dan sahabat bonsai, ini juga bahan dari akar waru yang baru seminggu ya. Jadi wajib buka sungkup. Jadi saya buka sungkupnya di sore hari atau di malam hari supaya suhu udara lebih sejuk, lebih dingin dibandingkan dengan di pagi hari atau di siang hari. Nah seperti ini pohonnya. Jadi akar waru saya okulasi dengan jenis waru India. Dan baru seminggu, jadi kita tumbuhkan dulu, kita suburkan dulu. Lanjut kita ke bahan berikutnya. Dan lanjut lagi ke bahan berikutnya, ini juga dari akar. Dan akar ini memang saya dapat di belakang rumah ya. Jadi pohonnya tumbang, kemudian saya ambil akarnya, saya manfaatkan saja bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Dan ini bahan ini sekitar umurnya 2 minggu dan sudah saya buka sungkup dan sudah terlihat tunasnya, tunas okulasiannya. Jadi akar waru lokal saya okulasi dengan waru jenis India. Sebenarnya harusnya diokulasi di 2 tempat, namun saya akan mengokulasi di 1 tempat saja. Dan saya ini lumayan lama ya prosesnya, karena saya akan menunggu besar tunas yang diokulasi dengan bahan dasarnya dari akar ini. Jadi sahabat bonsai yang mencari bahan dari akar, jadi diusahakan sekali untuk bekas luka potongan agar lebih kecil ya. Jika besar seperti ini nanti akan prosesnya lama. Dan sahabat bonsai, itu dia beberapa koleksi bonsai bergaya bunjin yang saya miliki, yang umurnya hanya beberapa minggu dan ada yang beberapa bulan. Jadi proses bonsai dengan memanfaatkan bahan-bahan akar, terutama akar, dan juga beberapa batang yang unik menarik, kita konsep bunjin. Jadi dengan budget minim kita bisa menyalurkan hobi seni bonsai. Jadi teman-teman yang memiliki budget minim, jangan takut, kita juga bisa membuat bonsai walaupun dari bahan sederhana, tapi dengan proses yang benar, dengan ketekunan, dan tetap belajar dan konsisten dalam membuat bonsai. Saya jamin teman-teman akan memiliki bahan yang bagus dan nanti akan memiliki nilai harga yang tinggi. Dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai Made in Bali.